salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari ini pada Selasa di malam Rabu yang kedua, tepatnya tanggal 9 Agustus 2022, bertepatan dengan tanggal 11 malam 12 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan dipanjangkan umur dalam sehat afiat dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya, mulai mungkin dari 16, 15, 17, 18, ya kita masuk kepada episode yang ke-19 ya kalau nggak salah, yaitu masuk kepada nawaqidul wudu, yaitu yang membatalkan wudu. Tapi sebelumnya yang kita bahas sebelumnya adalah sunnah-sunnah wudu, fardu wudu, bagaimana pengerjaan di dalam yang fardu maupun yang sunnah. Nah, ini dulu yang sudah dijelaskan secara ilmiah, yaitu secara pengajaran. Tapi secara praktek kadang kita nggak
paham. Ya, juga beda. Ya, tata cara begini, tutorialnya begini-begini. Tapi kalau nggak dipraktekin, beda. Nah, insya Allah nih kita praktekin, mulai yang wajibnya aja, kemudian ada yang sunnah-sunnahnya. Kenapa yang wajib? Ya wajib kita ambil ketika keadaan krisis air. Atau ketika di jalan dalam keadaan macet. Macetnya total kayak dulu tuh. Brexit. Ya bisa diem tuh mobil sampai 3-4 jam. Datang waktu sholat. Bagaimana? Nah dan yang lainnya. Nah bagaimana prakteknya? Nanti kita praktekkan. Kemudian bagaimana wudhu yang seperti biasa. Air banyak dah. Ya tentunya pakai yang sunnah. Nah ini tata caranya. Sebab kalau wudhu kita kagak benar, ya percuma tentang yang membatalkan wudhu. Ya, nah, jadi ada tingkatannya. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan melanjutkan tentang yang membatalkan wudhu. Baik, ya mari kita praktekkan caranya dari air yang sedikit atau yang banyak. Kalau sama sekali nggak ada air ya tayamum. Ya, kalau masih ada air masih harus cari. Ya krisis air lagi kering, nggak ada yang jangankan buat wudhu, diminum aja gak ada. Masih cari di kampung yang sebelah. Ya gitu, jangan di rumah doang ada air, di musola masih ada, ambil. Nah kalau orangnya banyak bagi-bagi, nah akhirnya dapat sedikit-sedikit, bisa terjadi. Pokoknya walhasil kita sedang mengalami air yang sangat sedikit, urgent nih. Ya macet ke, lagi keadaan seperti sholat lagi berjamaah rame-rame, ya botol doang nih mineral. Kita pakai semua nggak minum haus. Nah bagaimana caranya? Baik ya. Air gelas ini. Yang wudhu sing-singkan denganmu. Lalu kalau perempuan jangan di tempat yang agak terbuka. Sebab ketika dia buka ini aurat semuanya. Ya, makanya perempuan wudhunya jangan di tempat laki-laki, kalau banyak laki-laki. Ini juga buka, kalau buka sorban nggak bisa diwudhu, mesti dibuka. Baik. Kedengeran ya. Nah, kalau misalnya krisis air segini aja cukup nih air. Ya, bisa nggak? Bisa. Ya. Ambil yang wajib aja. Ya, ambil yang wajib. Kalau tangan inti yakin bersih nggak apa-apa, tapi kalau tangan kotor maka dicuci tangan dulu. Ya, gitu. Kan pasti jalan. Yang penting air jalan tuh. Mulai kanan dulu, kemudian kiri. Udah. Ini kalau udah nempel, tangan jangan dilepas. Tangan jangan dilepas, sebab kalau dia udah selesai bagian diangkat, masuk lagi mustakmal jatuhnya. Ya, ini banyak yang suka salah. Ya. Jadi ketika udah nempel, sebab kalau misalnya diangkat, diambil air lagi. Sebab kalau ditempel mustakmal, itu yang dibilang air bekas wudhu. Ya kan, mustakmal itu air yang telah digunakan dan ini kan udah digunakan wudhu, makanya nempel. Kalau udah diangkat, bekas namanya udah. Ya, kecuali yang kedua, basuhan yang ketiga itu sunnah, ini kan yang wajib. Ini bisa dilihat di pelajaran kita sebelumnya. Ya kan Anda sengaja streaming, sengaja taruh di YouTube. Jadi kalau nggak paham bisa dilihat lagi secara teorinya. Itu kan satu-satu tuh. Nah kita ambil dulu yang wajib karena urgent. Ini udah bersih. Kemudian ambil aja segini karena kita kan nggak ini. Kita dari atas. Itu. Di sini kita niat nih ya. Kita nih niat. Perhatiin semuanya tuh. Mata kita giniin tuh. Ya. Cukup udah. Satu. Kemudian yang kedua, tangan kita ambil. Ini jauh ya. Udah. Ini cukup sekali aja karena
Yang tadi urgent masalah air, sangat-sangat sedikit kita punya air. Jalanin tuh, yang seperti biasa. Kalau ada yang jalanin tuh, yang seperti biasa. Kalau ada yang apa namanya? Kalau ada cincin atau apa, buka dulu deh kalau yang ini. Udah, ini kan wajib, tinggal apaan? Ini air jangan yang ini jangan hampir netes lagi ya, karena airnya sedikit ya. Baik kita ambil pakai baskom. Kalau baskom berarti kita niatin sebelumnya, niat tangan kita iqtiraf, niat jadi sendok boleh masuk. Tapi kalau nggak ini nggak boleh, bekas wudu ini jatuh lagi mustakmal. Kalau airnya sedikit, kecuali air banyak, oh nggak apa-apa dah ya. Kemudian apa? Kepala kan, kepala dikit aja kan yang wajib, dikit aja juga udah cukup. Ini urgent masalahnya itu, masih bisa buat minum nggak? Tinggal apaan? Kaki. Oke, banyakkan dikit. Terus sekali. Ya, nggak usah sampai sini, yang wajib aja sampai sini. Pakai kiri kan? Kalau kita kurang ini udah biarin, penting sekali. Tapi ingat ini aneh ngomong, bacaan ini ada di dalam kitab Habib Usman atau di kitab-kitab suka ada kan ya. Nanti insya Allah nih cariin tuh ininya. Udah sebenarnya kelar, masih ada ya, taruh dihabisin deh nggak apa-apa, jadi rada banyakan boleh. Nah itu yang wajib urgen. Nah sekarang kita pakai yang ini ya. Ini bukan ditolong, ini ceritanya ini padasan ya atau keran. Sebab kalau naruh keran di sono kan nggak mungkin di sini. Kalau praktek ke sono ente ke sono semua. Kan kayak nonton sirkus atau apa galak jadi. Ini anggap aja keran ya. Nah. Oh ini, oh itu kena. Ini anggap keran. Nah pertama baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Udah pernah kan dituntun? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yudhun. Kalau dalam kamar mandi dalam hati aja. Ya, kalau di luar kamar mandi, di luar gitu nggak jadi masalah. Tapi yang penting letaknya di ya. Kemudian setelah itu kalau punya siwak, ada siwak, bersiwak dulu ya. Kalau nggak disiwak nih yang kasar-kasar, kalau jempol inti kasar boleh. Misalnya siwak dulu dikit, dibasahin dikit. Siwak itu yang udah diajarin. Dia gosok gigi nggak apa-apa ya, gosok gigi dulu ya. Udah selesai cuci tangan. Ini semut mulu. Hah? Semut mulu. Ganti sana. Ini makan semut. Itu gigi kita yang hitam. Wah dikerjain bini nih. Tahu minumannya begitu tuh, mau buat wudu aja disemutin. Tahu semutnya ini manis. Nih oke ini dulu nih. Udah sedikit karena buat apa namanya? Batas saja airnya. Kan airnya nggak boleh banyak. Nah, sekarang kita niat tentang ini muka pas jatuhnya air, nah itu toharota sholah. Ini nggak sebutin lagi ya. Jadi ketika air, ambil dari atas. Ntar dulu, maaf. Tadi tangan, kemudian ini kumur dulu. Maaf. Ini bareng nih. Boleh mulut dulu, baru hidung yang udah diajarin. Boleh bareng ya. Tiga kali ya.
Jalanin aja. Ini kena semua nih. Dari sini sih udah kena ini ya. Tuh, udah kena. Cuma ini buat nyelah-nyelah ini ya supaya masuk. Kalau begini kan udah kena tuh tadi. Ya. Kan dijalanin sebelah sini. Ini apa? Rambut ya, kepala. Kalau yang rambutnya pendek atau rambut yang perempuan panjang cukup sekali aja. Tapi kalau yang bisa berbalik udah 2 kali. Ngerapiin aja sebenarnya. Ya. Ya. Pink. Jalanin tuh. Lihat kan ya? Tuh. Kayak keran sih. Kalau kayak keran banyakan bisa ya. Ini aja semua sunnah tuh masih ada. Ya. Ini gitu nih gitu. Ini kita bukan kehabisan air ya, air banyak. Ini gitu nih. Itu Bang. Sekali terang. Bang kalau tuangin dah tuh biar mana-mana itu udah basah. Maka kalau kita duduk tuh pakai kelingking. Tapi kalau yang urgen nggak bisa, ya udah pakai ini aja. Buat telunjuk. Pakai jempol kayak yang sedapatnya dia. Yang penting masuk sela-sela kaki gitu. Kalau yang sunnah kan pakai kiri terus saya pakai kelingking dimasukin. Udah angkat tangan yang tinggi, ngadep kiblat. Ini kita ngadep kiblat juga ngambil wudhu sunnahnya, ya. Bisa dilihat lagi di episode yang sebelumnya lihat, Anda urutin tuh. Ini prakteknya begitu. Kita tinggal lihat prakteknya, lihat lagi ke YouTube-nya yang sebelumnya. Oh kada asyhadu tahirin waj'alni min ibadika sholihin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Baca surah anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali. Kemudian kul kul huwallahu ahad 3 kali dan ayat kursi. Datang ke tempat musola, kemudian boleh dia sholat sunnah wudhu. Ya, kalau waktunya luas dia bisa tahiyat, bisa digabung, bisa juga dengan gobliyah, zubuh, gobliyah asar, zuhur, maghrib, isya. Cuma kalau udah sholat berjamaah, langsung aja ikut sholat berjamaah. Ya, bisa dipahamin ya. Itu sebentaran doang tuh. Jadi wudhu jangan juga lama-lama. Ya kadang-kadang setengah jam belum keluar dari tempat wudhu. Ya, kita lihat tadi prakteknya Habib Umar bin Hafiz, ya, Abu Yahya banyak tuh. Ya nggak jauh beda begitu. Ya, jadi nggak begitu banyak air. Kalau misalnya pakai kerannya juga jangan ngaur kemana-mana, sedikit aja gitu. Ya, jadi tak beginian kita nggak sampai basah nih, kan orang suka sampai basah. Wudhu ngabisin air orang. Untung Indonesia banyak. Ya. Ini kan cerita zaman nih, bukan zaman sekarang, apalagi zaman-zaman dulu. Yang air nimbak dulu. Apalagi di daerah padang pasir coba. Bisa dipentok emak kita. Ya, ngabisin air ya. Itulah dari kita praktek wudhu, air yang sedikit. Kalau memang inti lihat nggak bakal bisa sama dengan sunnah-sunnah karena keadaan yang luar biasa, macet total, inti mau beli air nggak ada tukang air, mau lari ke musola mesti nggak ada, jalan tol apalagi jalan tol itu kalau jalan layang. Jangan sampai deh mau kencing, mau berak. Ada paling itu tuh bisa sugesti tuh. Ya, jalan layang kan banyak tuh yang di atas.
Tuh, macet toh, total. Mendingan di bawah. Kalau di bawah masih suka panjang-panjang, masih ada rumah atau ada masih ada rumput-rumput dan sebagainya, masih ada got-got. Yang repot kalau di atas, bawahnya udah ini, kita kencing ke bawah kan bahaya. Belum yang liatin lagi. Ya, apalagi mau buang air. Masya Allah. Suka kepikiran tuh, apalagi kalau macet. Ngebuang-buang nih mendingan tidur. Perut atau memules saja. Buang nih mendingan tidur. Perut atau memules saja. Kemarin Cipali macet banget tuh. Jam 2 malam. Gelap banget kita liatin, ya Allah tuh kita nggak tahu tuh sawah apa kalau kita liatin, ya Allah tuh kita nggak tahu tuh sawah apa kalau kita iya, apalagi sedikit jalan gitu, kita buang air udah tinggalan 1 kilo, ya. Walhasil luar biasa. Nah begitulah juga kalau kita mau wudhu, air kita makanya siapin botol aqua kalau kita jalan naik mobil atau apa, naik motor, karena kita nggak tahu. Ya, dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Ya, nah bagaimana kalau darurat udah nggak ke semuanya? Nanti ada namanya sholat hurmatul waqt. Ya, sholat menghormati waktu. Nggak keluar mungkin dari mobil, dia di dalam mobil. Ya, nanti semua Islam tuh sangat-sangat meringankan di dalam segala ibadah, apapun bentuknya. Cuma bukan diringan-ringanin. Agama ajarannya bukan digampang-gampangin, tapi semuanya gampang kalau tahu caranya. Kemudian wudhu begini, kalau kita udah keluar 2 marhala, udah sholat jamak takdim atau jamak takhir sesuai ininya. Kalau memang adanya waktu kita di zohor, kita niatin mau jamak takdim, maka zohor dan asar. Kemudian digosor 2. Kalau di waktu zohor kita memang sholatnya nanti aja dah, di waktu asar tanggung nih, masuk Surabaya waktu asar. Nah sebelumnya kita niatin aja, Anda mau jamak takhir. Berarti kalau kita niatin jamak takhir, udah ntar kita sholat ketika di waktu asar. Sholat asar dulu, baru sholat zohor 2. Kalau mau digosor, nggak usah sempurna tiap masjid berhenti. Jangan, gitu kan lagi sedang musafir. Ya gitu. Ya. Jadi jangan disusahin gitu. Kan sekarang udah pakai mobil ya, ketentuannya begini, nggak apa-apa jalanin. Ya, jamak gosor itu paling afdol dalam keadaan musafir yang bukan maksiat. Karena musafir bisa orang keluar dari kampungnya maksiat. Ya, maksudnya maksiat ya niatnya nggak baik. Tapi kalau niatnya silaturahim, jauh ke puncak atau apa, tapi nggak ada niat maksiat. Ya, seperti ke gunung atau apa, itu masih dibolehkan. Apalagi kalau dia untuk silaturahmi, ziarah, yang ibadah, apalagi ya gunakan. Jadi banyak dalam keadaan di mana kedaruratan di rukhsah, dapat izin. Kalau bahasa kita dapat dispensasi. Ya, itu keringanan. Manusia kan susah buat dispensasi, tapi kalau Allah dispensasi. Lagi sakit bagaimana yang nggak boleh kena air, boleh dengan tayamum. Kemudian kalau misalnya tangannya, anggota yang wudhunya yang kena luka, kalau yang kena wudhunya bukan yang lukanya bukan di daerah wudhu, mending enak. Ya, misalnya di tengkok lukanya atau di ketek, ya nggak kena air. Tapi kalau permasalahan kalau yang lukanya di anggota wudhu, maka yang lain kita wudhu, yang ini kita tayamumkan. Jadi tayamum dulu, nanti habis itu dia berwudhu. Ada semuanya cara-caranya. Ya, jadi saking pentingnya sholat nggak bisa ditinggal. Ada orang dalam sel, di penjara, nggak bisa keluar. Ini kalau penjara kita masih mending ya, keluar bebas ya, biasa penjara hukuman. Tapi kalau penjara-penjara kayak film-film yang benar-benar terjadi seperti perang, misalnya seperti Vietnam sama Amerika sama Vietnam, Indonesia waktu itu sama Belanda, kemungkinan kita nggak bisa keluar sama sekali. Benar-benar diseksa lah ibaratnya. Paham nih ya? Bukan yang biasa, antar kan ada jamnya makan apa, ini sih penjara-penjara kita ya, penjara hukuman aja, masih ada kebebasan untuk ibadah. Kalau penjara ini adalah penjara yang nggak bisa sama sekali keluar, sedangkan dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Ya, di situ najisnya juga di situ, kotoran ada di situ, tetap sholat. Ya, apalagi misalnya dalam keadaan auratnya terbuka karena pakaiannya udah dalam keadaan perang, shotul khauf namanya, sholat dalam ketakutan. Itu yang ngatur ruku, yang ngatur diri, yang ngatur sujud, yang ngatur duduk di antara 2 sujud.
Jadi kalau semuanya begini habis kalau di musuh. Sujud semua habis, atau bangun udah musuh di depan tuh, sampai begitu tuh ada semua. Ya, jadi pentingnya tuh yang namanya sholat nggak sama sekali nggak bisa ditinggal. Ya nggak boleh. Tapi kalau puasa sakit boleh nggak puasa? Nggak usah puasa. Nanti kalau udah sembuh godok, sakit, puasa, zakat. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit, yang dizakatin muzaki. Ya, muzaki yang dizakatkan orang-orang fakir itu. Tapi kalau sholat, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau susah, mau senang, mau sehat, mau sakit, hukumnya tetap sholat. Puyeng nggak bisa diri, suruh duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak ada air, suruh tayamum. Masih ada air, pakai air dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh tinggal sholat. Hanya orang yang disolatkan yang boleh nggak sholat. Ya, jadi iya mati, jadi tetap sholat. Dan yang dirusohkan yang tidak ada dosanya dalam meninggalkan ibadah hanya dua. Hanya dua boleh deh. Ya. Pertama, orang gila. Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib. Selagi sehat wajib. Kata akil balik kan. Ya, masih anak. Jadi kalau udah tua nggak sholat, mungkin dia anak-anak tua aja kecepetan. Atau gila. Udah selesai. Ya, jadi selama akalnya sehat, dia sudah akil balik, ya, udah dewasa, maka hukumnya wajib, apalagi sholat. Nah, insyaallah kita bisa lanjutkan lagi nanti nawaqidul wudu, yaitu ya hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Nah, tadi itu yang praktek tadi, kalau masih belum mengerti cuma begitu kok begini-gini, bisa dilihat lagi ya secara ilmiahnya, secara teorinya. Kalau ngomongin teori kan panjang. Setelah praktek sih sebentar sebenarnya, ya, karena diajarin harus begini. Pas sudah praktek itu cepatkan wudu, biar kita tahu nih. Karena nanti ada yang kesenggol, tahu gak kesenggol? Kesentuh, ya, perempuan yang bukan muhrim, ya, bukan muhrim apa mahram, bukan mahram. Kalau muhrim orang yang berihram. Muhrim, ahrama yuhrimu ihraman muhrimun, orang yang sedang melakukan ihram. Kalau mahram baru, ya, ibu kita kalau laki-laki nih, kalau perempuan berarti bapaknya, ya, itu namanya mahram, artinya nggak batal kalau kesentuh. Nah, kalau ipar batal, nanti dibicarakan di sini. Kemudian bibi, tahu bibi? Ya, bibi bahasa kita kalau kita encang atau encing. Ya. Nah, bibi di sini nih kita lihat nih, bibi dua masalahnya. Ada yang ipar tapi kita panggil bibi juga. Ipar ibu kita. Ini kan kalau laki-laki punya ibu, punya bapak, punya saudara perempuan. Itu namanya asli tuh bibi kita tuh. Bapak kita punya saudara perempuan saudara perempuan, kakak atau adik, empok bapak kita atau adik bapak kita perempuan. Ini kan laki-laki nih. Kita ketemunya sama perempuan. Kalau perempuan berarti punya bapak, punya saudara laki-laki, kakak atau adik. Paham nggak? Atau saudara ibu kita. Ibu kita punya saudara. Paham nih? Kakaknya atau adiknya. Itu kan bibi gitu tuh. Ya, bagi laki-laki. Kalau perempuan berarti paman dari ibunya, paman dari bapaknya. Okay, nggak jadi masalah. Nah, yang permasalahan kalau dia ini bukan bukan saudara bapak ibu kita, tapi ipar. Kan kita panggil bibi juga. Contoh, ya, inti nih punya ibunya punya bapak, ibu punya saudara laki-laki, punya istri, paham nggak? Itu kan bibi kita juga, istri paman kita. Kalau sama bibi anak, kalau yang bukan mahram kita nggak salaman, tapi yang mahram, ya, yang benar-benar dia saudara bapak kita atau saudara ibu kita, jangankan cium tangan, kita cium pipinya, ya, karena nggak haram. Tapi kalau dia ipar sama bapak kita, ipar sama ibu kita, emang bibi juga paman, tapi itu bukan mahram. Ingat, membatalkan wudu. Nanti banyak lagi
Ya, nanti tentang ibu tiri, ya, ibu tiri nanti masalah benar ibu tiri nggak batal inti punya ibu tiri, karena kan telah dikawinkan sama bapaknya, tapi beda lagi ntar soal mantu. Tuh, ya, paham tuh ya? Ya, ini baca-baca semuanya itu ada semuanya. Nanti kita akan lanjutkan ya di dalam nawakidul wudu. Dia disyarat menyentuh antara laki-laki dan perempuan ya. Ntar masalah kubul, masalah dubur depan yang kesentuh ya, yang membatalkan wudu. Insyaallah nanti minggu yang akan datang kita akan bicarakan ya tentang yang membatalkan wudu. Apapun yang sesuatu yang keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, kentut tuh kan biasanya yang kentut. Batal gak? Batal. Nah kalau yang keluar gundu misalnya, ya sama juga batal, kan keluar sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang ya. Kecuali mani, nanti ada 5 zamani layan kudul wudu. Kenapa mani tidak membatalkan wudu? Tuh nanti kita akan bahas ya. Wah nggak batal tapi wajib mandi. Hah? Wajib mandi. Ya, karena bukan sesuatu kotoran dia. Kalau misalnya dia najis ya inti najis semua pada. Nanti ya sebab kenapanya biar kita tahu nanti. Ya, semuanya wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana atarafna bi